pembelajaran matematika. Kali ini kita mau membahas mengenai aljabar fungsi. Lalu kok apa bedanya Bu dengan yang kemarin? Kemarin kan sudah bahas aljabar fungsi. Nah, biar kalian tahu apa bedanya dengan video yang sebelumnya, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Oke, selamat belajar. Oke, saya punya diketahui fx sama dengan x dikurangi 1 per x dan gx nya seperti itu. Tentukan natural domain dari. Nah, berarti kalau ada natural domain dari berarti soalnya nggak cuma satu ya. Yang pertama, soalnya yang pertama adalah dari f dikali g dalam kurung x ya. Berdasarkan sifat ya yang ada di modul kalian, kalau ditulisnya seperti ini berarti akan sama dengan fx dikalikan gx ya. Jadi tinggal kalian kalikan kedua fungsi ini. Oke, nah berarti kalau fx nya ini kita tulis langsung x dikurangi 1 per x dikalikan gx nya adalah akar x kuadrat dikurangi 1 ya, maka sama dengan pernya saya buat agak panjang, x dikurangi 1 dikalikan akar x kuadrat dikurangi 1 tutup kurung per x. Nah begini. Oke, dari sini ya optionnya ya, jawaban akhirnya boleh sampai sini karena ini perkalian, karena ini bentuknya berbeda ya. Ini satunya yang ini ada akarnya, yang ini tidak ya. Jadi kalau dikalikan ke semua, x dikalikan akar x kuadrat dikurangi 1, maka jadinya x akar x kuadrat dikurangi 1 min 1 kalikan akar berarti min akar x kuadrat dikurangi 1 ini per x ya. Nah, yang ini gimana Bu? Yang x ini apakah perlu dikalikan ke dalam akar? Tidak perlu ya, karena kalau kalian langsung x dikalikan x kuadrat masukkan ke dalam akar itu berbeda hasilnya. Jadi kalau mau masukkan ke dalam akar jadinya x kuadrat ya, x ini harus jadikan x kuadrat ya. Tapi sampai sini saja sudah betul. Oke, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi, tidak perlu dihitung lagi, tidak bisa disederhanakan juga ya. Ini tidak boleh dicoret dengan ini, ingat, karena ini bentuknya pengurangan. Oke, dah stop sampai di sini. Karena yang ditanyakan adalah natural domain, bentuknya juga pecahan, berarti kita buat syarat. Nah, karena pecahan yang biasa kita lihat ya kan adalah penyebut syarat. Yang pertama yang mau saya lihat adalah penyebutnya dulu ya. Saya mulai dari penyebut. Penyebutnya itu tidak boleh 0 ya, pecahan. Berarti x tidak boleh sama dengan 0. Oke, sudah. Nah, yang kedua syaratnya saya ambil dari sini ya, karena ini kan bentuknya akar. Nah, hasilnya dari sini kan ya, saya ambil dari sini. Kalian ingat pekerjaan kalian sebelumnya ya, latihan-latihan sebelumnya itu kalau ada bilangan berapapun ini ya pada pembilang, kalau pecahan pembilang bilangannya berapapun, bentuknya x di kuadrat dikurangi 1 kayak atau berapapun kecuali selain bentuk akar ya, berarti kan tidak menggunakan syarat, karena berapapun pembilangnya asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0 maka nanti akan terdefinisi, maka akan ada hasilnya ya, ada nilainya. Jadi misalkan di sini x kuadrat dikurangi 1 per x, jadi yang pakai syarat cuma x nya aja ya. Nah tapi kalau ini kan ada akarnya seperti yang kemarin, berarti yang menggunakan syarat hanya akarnya saja ya, yang menggunakan syarat hanya akarnya saja. Kalau ini Bu, kan ini ada x dikalikan x kuadrat dikurangi 1, ada perkaliannya ini. Nah kembali x dikalikan berapapun ya, asalkan akarnya itu
lebih besar sama dengan atau sama dengan 0, maka dia akan terdefinisi. Maka dari itu kita hanya memperhatikan akarnya saja. Oke, maka dari itu saya bilangnya lihat dari sini aja. Mau lihat dari sini juga nggak masalah sih, tapi yang tetap yang diambil hanya akarnya. Berarti syarat yang kedua adalah akar X, syarat yang kedua adalah tidak pakai akar ya, maaf ya. Syarat yang kedua adalah X kuadrat dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, karena ada bentuk pertidaksamaan dan ada kuadratnya, maka kita harus pakai PN, pembuat 0. X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat ya, maka jadi X kuadrat X dikurangi 1, X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Nah, karena ini syarat yang kedua pertidaksamaan bentuknya, maka kita harus buat garis bilangan. Min 1, 1. Intervalnya tertutup ya. Kemudian kita uji titik. Saya ambil uji titik X-nya sama dengan 10 ya. 10 kuadrat dikurangi 1. 10 kuadrat dikurangi 1. Kan hasilnya akan berupa bilangan positif ya. Maka di sini plus, min, plus. Ini minta lebih besar, maka di sini. Oke, nah sekarang kita gabungkan dari syarat pertama dan syarat kedua. Saya gambar garis bilangan lagi di bawah. Coba saya gambar pakai spidol lain. Yang ini, yang pertama, garis bilangannya X tidak boleh sama dengan 0, berarti di sini 0. Intervalnya terbuka ya. Tidak boleh sama dengan 0, berarti kalau X-nya sama dengan 1, boleh Bu? Boleh. Kalau X-nya sama dengan min 1000, boleh? Boleh ya. Berarti angka berapapun boleh, asal tidak boleh sama dengan 0. Maka ini semua daerahnya terpenuhi. Oke? Ya, kecuali 0-nya. Nah, sekarang garis bilangan yang kedua. Yang kedua, yang ini, kita tulis ulang lagi di sini ya. Intervalnya tadi tertutup, min 1, yang ini 1. Daerahnya ke sini. Nah, dari sini kita bisa tahu irisannya yang mana yang memenuhi semuanya. Berarti irisannya yang ini. Ya kan? Nah, yang ini bukan selesaian kan? Berarti yang ada arsirannya dua-duanya. Berarti kita dapat jawaban domainnya. Jadi domainnya sama dengan ya X sedemikian sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 1 dengan X-nya elemen bilangan real. Oke, sudah? Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama ya ininya, fx-nya dan gx-nya ya. Nanti kita gunakan lagi. Soal yang kedua adalah apa ini? F per G X. Nah ya, berarti kalau pembagian seperti ini ya, ini akan sama dengan Fx dibagi Gx. Oke. Lihat ya. Oke. Nah, kalau begitu fx-nya tadi apa? X dikurangi 1 per X, maka jadinya X dikurangi 1 per X dibagi Gx. Nah, biar tidak pernya ada 3 begini, saya nulisnya begini ya, dibagi Gx. Gx-nya adalah
akar X kuadrat dikurangi 1 ya. Berarti akan sama dengan X dikurangi 1 per X dikalikan 1 per akar X kuadrat dikurangi 1, maka akan sama dengan X dikurangi 1 per X dikalikan akar X kuadrat dikurangi 1. Oke, bisa ya? Ya, ini bisa. Nah, sekarang dilihat, kita butuh syarat kalau mau cari natural domain ya. Syarat, saya lihatnya dari dari penyebut ya. Syaratnya yang dari penyebut adalah ini tidak boleh sama dengan 0 ya. X dikalikan akar X kuadrat dikurangi 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan ini kan bentuknya perkalian ya. Berarti kita bisa buat jadi X tidak boleh sama dengan 0 ya, atau akar X kuadrat dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0. Begini ya. Kan kalau misalnya ini aja yang 0, walaupun ini ada bilangannya ya, kan tetap nanti jadinya per 0. Maka kita buatnya begini, X tidak boleh sama dengan 0, atau yang ini akar X kuadrat dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat syarat yang pertama, X tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang syarat yang kedua adalah ini, akar X kuadrat dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, ingat, ini bentuknya akar. Nah, kalau bentuknya akar, berarti yang di dalam akar ya, yang di dalam akar juga harus lebih besar dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0 kan, kalau dia di pembilang. Nah, karena ini saya tulis gini, lebih bersama dengan 0. Dari dua kesimpulan ini, maka kita bisa dapatkan bahwa X kuadrat dikurangi 1 lebih besar dari 0. Kenapa kok sama dengannya hilang, Bu? Ini kan nggak boleh sama dengan 0. Dikatakan di atasnya nggak boleh sama dengan 0. Maka di sini sama dengannya tinggal dihilangkan. Jadi yang syarat kedua yang kita pakai adalah yang ini. Ya, sama seperti tadi, berarti kita butuh PN. Saya lanjut di mana ya, di sini ya. Saya butuh PN, pembuat 0. Pembuat 0 dari X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Ini ya, tadi syaratnya. Berarti X plus 1 dikalikan X dikurangi 1. Maka X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Oke, kita buat garis bilangan seperti tadi. Kalau mau langsung ditulis nggak apa-apa ya. Yang ini tadi loh. Nah, ini kan sama toh? Ya. Angkanya min 1, intervalnya. Nah, bedanya di sini tidak ada sama dengannya, berarti ini intervalnya terbuka. Oke. Saya tadi sudah ambil UT-nya 10 ya, saya tinggal masukkan lagi, saya tulis deh. Jadi ini plus, min, plus ya. Karena yang diminta lebih besar dari 0 berarti positif. Oke, ya, kita simpulkan dari kedua ini. Nah, yang pertama tadi garis bilangannya adalah tidak boleh sama dengan 0 seperti tadi ya, tidak boleh sama dengan 0 berarti semuanya boleh selain 0 ya daerahnya. Yang kedua daerahnya adalah interval terbuka 1 begini ya. Nah, berarti dari dua ini kita dapat simpulkan daerahnya, irisannya adalah yang ini, semua ini ya. Jadi ingat intervalnya tadi terbuka ya. Jadi domainnya, natural domainnya adalah X sedemikian sehingga
X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 1 dengan X elemen bilangan real. Oke, bisa? Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3-nya adalah masih sama ya, soalnya itu masih sama fx dan gx-nya, tapi yang ditanyakan adalah 3 adalah g pangkat min 2x. Nah, kalau ada pangkat seperti ini yang menempel pada huruf g-nya bukan pada x-nya ya, itu akan sama dengan begini. Berdasarkan sifat akan sama dengan gx kurung tutup pangkat min 2. Berarti gx-nya yang dipangkatkan negatif 2. Oke, nah kalau pangkatnya negatif ya, seperti yang sudah kalian ketahui, kalau pangkatnya negatif biar jadi pangkat positif maka harus dibuat jadi pecahan 1 per gx pangkat 2 ya. Jadi biar jadi pangkatnya jadi positif ya, maka akan menjadi pecahan seperti ini. Oke. Nah, tadi kan gx-nya saya buat di sini ya, berarti sama dengan 1 per tadi kan gx-nya adalah akar dari x kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, dikuadratkan begini kan, maka hasilnya adalah 1 per ada akar, ini kan akar 2, kalau nggak ada tulisannya begini kan akar 2. Akar 2 itu kan sama dengan, kalau kalian bingung ya, akar 2 begini, kalau saya punya begini x gini ya, itu kan sama dengan x pangkat setengah. Kalau saya punya akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah. Nah, kalau saya punya akar x kuadrat dikurangi 1, maka akan sama dengan dalam kurung x kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah. Oke? Nah, berarti saya tulis ini ya, x kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah, sekarang dipangkatkan 2 lagi. Nah, jadi ada kurung di sini pangkat setengah, ada kurung besar pangkat 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan ya, maka akan menjadi 1 per setengah kali 2 itu jadi 1, maka akan menjadi x kuadrat dikurangi 1. Oke? Paham? Ya. Jadi kalau ini nggak ada tulisannya kan berarti akar 2. Nah, kalau di sini ada akar 3, akar 4, berarti ini nanti 1/3, 1/4 begitu, mengikuti saja akarnya ya. Oke. Sudah selesai di sini? Sudah. Kalau sudah, maka kita cari natural domainnya. Ingat syaratnya karena ini pecahan, berarti kita melihat terlebih dahulu pada penyebutnya. X kuadrat dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0 ya, ini bukan bentuk akar, berarti cukup ini, maka jadi x min 1 x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 1 atau x-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, nah yang ini Bu, gimana? Ini kan 1 kan bilangan bulat, pasti ya, bilangan pasti maksud saya. Jadi tidak ada variabelnya, bukan bentuk akar ya, berarti langsung hanya ini syaratnya. Oke dong ya, berarti kita bisa ketemu dong jawabannya. Jadi natural domainnya adalah x sedemikian sehingga x-nya tidak boleh sama dengan min 1 atau x-nya tidak boleh sama dengan 1 dengan x-nya elemen bilangan real. Oke. Semoga cukup di sini ya.
Nah, oke. Soal yang keempat. Soal yang keempat saya punya masih sama ya, fx dan gx-nya f pangkat setengah x. Nah, ingat yang tadi, yang ini berarti jadinya fx pangkat setengah. Berarti fx-nya yang dipangkatkan setengah. Nah, kelihatan dong dari sini. Kalau akar x itu jadi sama dengan x pangkat setengah, kalau x pangkat setengah maka akan jadi akar x. Maka ini akan menjadi akar dari fx. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan fx-nya. Akar dari fx-nya tadi itu x dikurangi 1 per x. Oke, sip. Sudah ya, sekarang kita buat syaratnya. Syaratnya adalah yang kita lihat ini di dalam akar, berarti x dikurangi 1 per x harus lebih besar sama dengan 0. Ya? Ya dong, ya. Oke. Berarti ini pakai Pn dan Hk ya, pertidaksamaan rasional. Berarti Pn-nya adalah x dikurangi 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1, Hk-nya x tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita butuh garis bilangan karena ini pertidaksamaan, ingat ya. Oke, tadi videonya sedikit terpotong karena ada kendala ya. Jadi tadi video yang sudah terekam tadi adalah ini ya kan, terakhir sampai sini garis bilangannya 0 1. Nah, kita uji titik seperti biasa. Saya ambil x-nya sama dengan 10, saya masukkan ke soal. 10 dikurangi 1 per 10 ini menghasilkan bilangan positif, ini juga menghasilkan bilangan positif. Positif dibagi bilangan positif maka nanti akan menghasilkan bilangan positif juga. Maka di sini plus min plus. Oke. Maka daerahnya yang diminta adalah lebih besar ya, lebih besar berarti yang positif kan, berarti yang di arsir ini. Nah, karena ini sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi yang bisa dibuat lagi dari sini ya, kita langsung ke jadi domainnya adalah x demikian sehingga x-nya kurang dari 0, tidak menggunakan sama dengan karena interval terbuka, atau x lebih besar sama dengan 1 dengan x-nya elemen bilangan real. Oke, bisa ya. Jadi kalau mau mencari natural domain dari aljabar fungsi itu adalah selesaikan dulu sampai bentuknya sederhana, sampai tidak bisa diubah lagi ya, sampai mentok-tok-tok, baru carilah natural domainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diajarkan. Oke, sekian dulu video hari ini. Silakan dicoba latihan soalnya. Kalau bingung segeralah bertanya. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.